Santapan Harian Jumat 10 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bagaikan gelas yang kosong, demikianlah pula kami mengosongkan diri kami untuk sedia Kau isi dengan kebenaran dan terang firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 6 ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan melewati ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka dan memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada yang menyertainya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam saja." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Sahabat Santapan Harian, menaati aturan adalah hal yang penting. Dapat kita bayangkan, apa yang akan terjadi bila semua pengendara tidak mau menaati rambu lalu lintas. Namun, ada kalanya aturan tidak bisa dipaksakan untuk kendaraan tertentu. Misalnya, mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat. Ketika pengemudi ambulan terpaksa menerobos lampu merah, motivasinya jelas, bukan untuk melanggar aturan, tetapi menyelamatkan nyawa. Dalam teks hari ini kita melihat dua cara dalam menaati aturan. Pertama, secara letterlijk, atau dalam bahasa Belanda yang artinya memahami suatu teks secara literal atau harafiah, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi terkait dengan aturan hari Sabat. Bagi mereka, yang penting adalah aturan itu dilaksanakan hingga setiap detailnya. Itulah sebabnya mereka menegur Yesus ketika mereka melihat murid-muridnya melakukan hal yang dianggap sebagai pelanggaran. Mereka tidak peduli tentang motivasi mereka. Yang lebih penting pada saat itu adalah tindakan mereka dapat disalahkan dan harus mendapatkan sanksi. Kedua, secara sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bagi Yesus, yang utama dalam menaati aturan adalah motivasi yang benar. Ia memberi contoh Daud. Apa yang dilakukan Daud sebenarnya adalah pelanggaran, tetapi motivasinya pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan para pengikutnya. Karena itu Yesus menyatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang lebih tinggi bukanlah hari Sabat itu sendiri, melainkan Tuhan yang kepadanya kita harus taat. Ia mengajarkan bahwa firman Tuhan harus dilakukan bukan dengan semangat legalitas, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan demikian, ketika kita berupaya menaati firman Tuhan atau peraturan dimanapun kita berada, kita melakukannya demi mengasihi. Kita taat bukan untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain,
tetapi untuk memelihara kehidupan dan menjaga satu sama lain. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajari kami setiap hari tentang apa yang benar-benar penting, yakni kasih yang tercurah kepada sesama melalui Kristus, Anak-Mu, Putra Tunggal-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Yesus, kami bertelut. Amin.